Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apa kabarnya? Amazing, nothing missing, nothing broken. Amin. Puji nama Tuhan. Sukacita boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara semua buat hari ini. Berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan tersedia mengikuti kita, memberkati kita sepanjang hari ini. Saudara, buat hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan bicara tentang the power of give thanks, kuasa ucapan syukur. Nah, saudara, ternyata ucapan syukur adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan orang percaya. Nah, ketika orang Kristen, orang percaya bisa bersyukur, dia akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan justru menyatakan anugerah dan kebaikannya dalam hidupnya. Sebagai ayat dasarnya, terambil dari Kolose 4 ayat yang kedua, dikatakan, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita diminta untuk kita berdoa dengan tekun dan kita mengucap syukur. Ternyata mengucap syukur adalah sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Mengucap syukur menjadi sesuatu yang harus dikerjakan oleh orang percaya. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak orang tidak bisa mengucap syukur? Jawabannya karena ada banyak orang kurang atau tidak merasa cukup dengan kehidupannya. Rasa tidak cukup, rasa tidak bersyukur seringkali dimulai karena kita merasa ada banyak hal yang kurang dalam hidup kita. Padahal Tuhan berkata bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai hidup kita. Tuhan mau kita sebagai orang-orang percaya yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Katakan amin. Jadi saudara, mengucap syukur itu bukan hanya waktu kita menerima berkat, atau kita sedang bahagia, atau kita sedang mengalami hal yang baik saja. Karena saudara, kita justru akan mengucap syukur di dalam segala hal, saat baik maupun ini, kurang baik atau tidak baik, menurut cara pandang kita. Karena menurut cara pandang manusia selalu kita terkondisi. Kalau itu baik kita mengucap syukur, kalau kurang baik kita bersungut-sungut, kita mengeluh. Kita seolah-olah dikondisikan dengan situasi dan kondisi bahwa mengucap syukur itu tidak harus dalam segala hal. Padahal Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Waktu engkau baik, waktu menurut engkau kurang baik, bahkan saat tidak baik, baik saja. Atau saat engkau sedang sehat maupun kurang sehat, mengucap syukurlah. Karena Alkitab berkata, itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. Jadi mau tidak mau, kita harus menerapkan gaya hidup yang mengucap syukur. Karena gaya hidup yang mengucap syukur, kita akan berkata, aku cukup. Christ is enough for me. Tuhan cukup buat hidupku. Dan kita akan tetap terfokus hanya kepada Tuhan. Saudara perhatikan ini. Orang yang tidak bersyukur adalah orang yang tidak merasa cukup dengan hidupnya. Maka pandangannya, cara melihatnya pasti diarahkan kepada yang lain, dan dia akan mencoba membandingkan dirinya dengan yang lain. Tapi hari ini Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Waktu engkau mengucap syukur, engkau berkata kepada Tuhan, engkau cukup buat hidupku. Rasa cukup ini, rasa syukur yang kita naikkan ini akan membuat justru kita membalikkan keadaan kita. Keadaan yang kurang baik akan menjadi baik. Keadaan yang kita merasa nggak mampu akan jadi mampu. Karena ketika mengucap syukur ada kuasa ilahi yang mengalir di sana. Dengarkan saudara, waktu manusia pertama mereka jatuh dalam dosa. Sebenarnya kenapa mereka bisa jatuh? Tentunya mereka tertipu oleh tipu daya iblis. Nah, salah satu tipu daya iblis adalah membuat manusia tidak merasa cukup dengan keberadaannya di Taman Eden. Maka ketika manusia pertama mereka melihat, Hawa melihat buah itu baik dan sedap kelihatannya.
maka mereka akhirnya mengambil dan memakannya. Kenapa? Mereka mendengar bujukan, rayuan dari si jahat untuk tidak merasa cukup dengan keadaannya. Padahal pada masa itu, kehadiran Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan menjadi sesuatu yang harusnya bisa membuat mereka bersyukur, membuat itu cukup dalam hidup mereka karena mereka ada dalam kemuliaan Allah. Tapi lihat, ketika rasa cukupnya hilang, yang terjadi adalah mereka jatuh dalam dosa. Dan saya menemukan bahwa orang yang tidak bersyukur biasanya akan cenderung akan mengalami banyak problem dan berujung pada hidup yang jauh daripada Tuhan. Jangan dengarkan bisikan atau tipuan godaan dari si jahat yang menipu engkau untuk engkau mulai melihat situasi dan kondisi. Kita diciptakan, kita dikondisikan untuk hanya melihat, memandang kepada Tuhan saja. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita, hadiratnya harusnya membuat kita merasa bersyukur dan cukup dengan semua yang ada. Amin. Jadi saudara, dari ini kita bisa melihat mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah bagi Bapak Ibu Saudara semua. Ayo mengucap syukur. Mengucap syukur buat kesehatanmu. Mau hari ini engkau sehat atau mungkin engkau sedang dirawat, engkau sedang dalam pemulihan atau apapun keadaanmu. Dengarkan ini. Mengucap syukurlah. Mau baik, kurang baik, tidak baik, mengucap syukurlah dalam segala hal. Di sana Anda sedang mengalirkan, Tuhan cukup buat hidupku. Tuhan cukup bagiku. Orang yang demikian justru akan melihat kuasa Tuhan. Pembalikan keadaan terjadi dalam hidupnya. Katakan amin. Jadi mengucap syukurlah. Jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Jangan hari ini terus marah-marah dan engkau melihat keadaanmu lalu Anda membandingkan dirimu dengan orang lain. Anda merasa kurang dan kurang dan kurang. Tapi mari mengucap syukurlah karena Tuhan ada dalam hidupmu. Itu cukup dalam hidupmu. Kita ditakdirkan, kita ditetapkan untuk hanya tertuju kepada Tuhan saja. Sebagai ayat terakhir, saudara, di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Perhatikan, mengucap syukur dan beribadah dengan cara yang hormat dan takut akan Tuhan. Jadi dimulai dari mengucap syukur. Apa yang ada hari ini, mengucap syukur. Ucapkan syukurmu, berterima kasih untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan baik dalam semua musim dalam hidup kita. All is well. Semua baik. Amin. Waktu Bapak Ibu bisa melihat ini, Bapak Ibu akan melihat anugerah Tuhan semakin besar, semakin besar. Maka setiap bangun pagi, saya berdoa, selalu saya berkata, Roh Kudus tuntun saya. Tuhan tolong saya. Aku bersyukur hari ini. Damai sejahteramu yang kau berikan padaku mampu mengatasi segala sesuatu. Amin. Haleluya. Begitu juga saya rindu Bapak Ibu Saudara praktekkan gaya hidup kerajaan Allah ini, mengucap syukur dalam segala hal. Karena ada kuasa di dalamnya. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Selamat mengalami mujizat Tuhan. God bless you all. Shalom.